Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-40 berjudul I'tina muddunya lil fauzi bil akhirah. Memanfaatkan potensi kita di dunia demi meraih kesuksesan di akhirat. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Rasulullah menyentuh kedua pundak Ibnu Umar, lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seorang perantau, au abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idza amsaita fala tangdiris sabah. Jika masuk waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatiha limaradik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik. Manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah kita ini hanya sekedar menjadi perantau, yaitu menjadi musafir. Karena memang tanah air kita yang utama adalah di surga. Dulu Nabiullah Adam selaku kakek moyang kita, beliau ada di surga. Lalu kemudian turun ke bumi. Sehingga tempat asal kita pada dasarnya, rumah asal kita itu adalah di surga. Karena rumah kita di surga, maka posisi di dunia ini kita hanya sekedar merantau, sekedar musafir. Akan tetapi apabila kita salah arah, bisa jadi kita tidak jadi kembali ke tempat asal kita yaitu di surga, bisa tersesat jalan, bahkan bisa melenceng ke neraka. Oleh karena itu, Badi'uz Zaman Said Nursi pernah membuat sebuah ilustrasi. Apabila kita ingin maksimal di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, posisikanlah seakan-akan setiap waktu dalam satu hari itu ibaratnya uang. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya kita ibaratkan setiap hari kita punya uang 24 juta. Jika kita menganggap setiap jam itu senilai semisal 24 juta, maka kita akan mentasarufkannya secara hati-hati. Tidak melakukan pemubadiran, tidak melakukan hal-hal yang nanti merugikan, tapi benar-benar memanfaatkannya. Dari 24 jam tersebut, di dalam hadis ini kita disuruh untuk fokus hidup saat ini. Yaitu apabila kita ada di pagi hari, tidak perlu menunggu sore hari. Kalau kita ada di waktu sore, tidak menunggu pagi hari. Karena dengan demikian, ini yang disebut dengan badiru bil a'mali sholihah. Orang Islam itu adalah orang yang bersegera mengeksekusi kebaikan. Apabila muncul rasa ingin berbuat baik dalam diri kita, segera kita eksekusi, segera kita lakukan, karena jika tidak demikian, maka akan disusupi oleh setan, akan disusupi oleh hawa nafsu yang pada ujung-ujungnya membuat kita tidak lagi mau atau bersemangat melakukan kebaikan tersebut. Dan sebagai pembanding hadis ini tentu ada hadis-hadis yang lain yang pada intinya adalah kita memanfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua, waktu masa lengang kita tidak ada aktivitas, libur, apalagi ini adalah musim liburan, kita bisa memaksimalkan untuk memperbanyak berbuat kebaikan sebelum nanti tiba masa sibuk. Waktu sakit juga akan menyita, ketika kita sehat bisa kita maksimalkan, dan yang paling penting adalah selama kita masih punya nafas, selama kita masih punya nyawa, kita gunakan untuk amal-amal kebaikan. Jadi semakin banyak bekal yang kita miliki, maka insya Allah kita juga akan semakin baik,
saat kelak kita kembali ke tanah air, yaitu di surga. Walhasil, apa yang kita lakukan di dunia ini pada dasarnya adalah ingin membangun sebaik-baiknya apa yang ada di tanah air surga kelak. Nah, tantangannya ada di dalam hadis ke-41, yaitu an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang belum disebut beriman secara sempurna selama hawa nafsunya belum tunduk terhadap ajaran Islam. Di dalam Al-Quran dinyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tanda seseorang itu mencintai Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, ini menjadi panduan kita di dalam menjalani hidup, bahwa yang kita lakukan itu bukan berdasarkan selera, bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ada tuntunannya secara syariah. Ada orang memilih baju, acuannya bukan karena mode, tapi acuannya adalah menutup aurat, memilih warna yang disukai oleh Nabi. Ketika seseorang itu mau makan, acuannya bukan kelezatan makanan, bukan selera nafsu makannya, namun kehalalannya dan dampak baiknya terhadap diri sendiri, baik di dunia maupun akhirat. Demikian halnya ketika memilih teman pergaulan, bukan hanya sekedar yang dicari, yang cocok hobinya, namun teman-teman yang kira-kira selaras dengan tuntunan syariah. Kita boleh berkawan dengan orang-orang yang fasik, asalkan tujuannya adalah ingin membantu berkontribusi memperbaiki kefasikan tersebut. Akan tetapi, jika kita berteman dengan orang fasik, lalu beresiko mengganggu keimanan kita, sebaiknya kita perlu menghindari. Karena yang demikian itu bisa berpotensi merusak terhadap diri sendiri. Demikian halnya ketika kita mengikuti konten-konten yang ada di media sosial, di YouTube dan yang lain-lain, yang di-subscribe atau yang diikuti, juga bukan hanya sekedar berdasarkan selera, namun didasarkan pada apa yang kira-kira bermanfaat bagi agama. Walhasil, di dalam pensyarah hadis disampaikan, bukti kalau seseorang itu mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti hawa nafsunya adalah dia menjadi pembela-pembela syariat Allah, dia menjadi pembela-pembela sunnah Nabi. Dia menjadi duta-duta syariat Islam, dia menjadi duta-duta kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian setiap orientasi hidupnya difokuskan untuk meninggikan syariat Allah, meninggikan sunnah Nabi. Dan pada akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan, wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apabila kita ingin mendapatkan surga yang tertinggi, kita ingin mendapatkan tempat kembali tanah air yang terbaik adalah wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, yaitu orang yang menempatkan rasa takut kepada Allah di atas segalanya sembari berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Ayat ini juga memberikan satu panduan. Cara untuk melawan hawa nafsu adalah lewat rasa takut. Biasanya di dalam kitab-kitab seperti Imam Al-Ghazali mengasih contoh, ketika orang sedang bernafsu sekalipun, ketika dia mengalami gempa bumi, maka nafsunya akan langsung lenyap. Apabila orang sedang bernafsu ingin menggauli istrinya sekalipun, ketika terjadi kebakaran, nafsunya tidak akan muncul. Maknanya adalah nafsu itu bisa dilawan dengan rasa takut. Apabila seseorang tinggi rasa takutnya kepada Allah, yaitu khofa maqama rabbih, dia akan mampu untuk wanahan nafsa 'anil hawa. Namun
apabila rasa takut itu kurang, semakin kuranglah kemampuan dia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Walhasil dari dua hadis ini kita bisa belajar bahwasanya hidup adalah sesuatu yang singkat. Dalam hadis disebutkan rata umur umat Nabi adalah 60-70 tahun. Tentu jumlah yang sedikit jika dibandingkan dari jumlah kehidupan yang ada di akhirat yang bersifat selamanya. Namun walaupun waktu kita sedikit, namun bisa kita maksimalkan untuk mengais, memperbanyak bekal-bekal terbaik agar kelak saat kita di akhirat mendapatkan posisi yang tertinggi. Dan salah satu tips utama yang ada di dalam hadis ini adalah berusaha meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan dorongan hawa nafsu, sembari berusaha untuk terus-menerus menolong syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.